Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani Angelin dari kelas FM 21D, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan penyakit disfungsi liver, di antara lain, contohnya adalah hepatitis B. Hepatitis B ini akan diterangkan berdasarkan jurnal yang telah dicari pada tahun 2017. Penyakit disfungsi liver. Apa itu penyakit disfungsi liver? Disfungsi liver itu adalah penyakit kelainan pada liver. Contohnya atau salah satunya adalah hepatitis B pada jurnal yang telah dipublish pada tahun 2017. Daftar isi mengenai judul, nama penulis, nama jurnal, lalu ada abstrak, pendahuluan, mode penelitian, hasil dan diskusi, kesimpulan, serta referensi. Yang pertama, judul jurnal adalah Evaluasi Terapi pada Pasien Hepatitis B di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Sarjito Yogyakarta. Nama penulisnya adalah Rahmanisa Wikantrisnantias, Cynthia Pradiptasari, dan Daru Setyaningrum, atau biasa disingkat Rahmadia dan kawan-kawan. Abstrak dari jurnal ini adalah infeksi kronik virus hepatitis B atau masalah yang sering kali terjadi itu serius karena penyebarannya di seluruh dunia cukup tinggi. Sampai saat ini diperkirakan sekitar 350 juta orang terinfeksi hepatitis virus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu profil, kesesuaian antiviral atau terapi antiviral dengan guideline Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia atau PPHI dan pasien hepatitis B rawat inap di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan rancangan cross-sectional atau potong lintang. Pengambilan data juga dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2015 pada rekamedik pasien rawat inap dari tahun 2012 hingga 2014 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Jumlah responden yang memenuhi kriteria sebanyak 91% dari 100%. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, meliputi data demografi pasien, meliputi umur, jenis kelamin, data pengobatan pasien seperti jenis obat, dosis, frekuensi, durasi, dan juga hasil penelitian digambarkan secara deskripsif dan disajikan dalam bentuk tabel atau presentasi. Profil terapi pasien hepatitis B ini menunjukkan penggunaan terapi suportif 26,88%, terapi antiviral 3,75%, dan lain-lain 69,37%. Data kesesuaian terapi antiviral yang diberikan adalah 100% sesuai dengan guideline Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia. Kata kunci yang kami caps lock di sini adalah hepatitis B, profil terapi, dan juga kesesuaian terapi. Next, ada pendahuluan. Hepatitis adalah peradangan hati yang pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Terdapat 5 virus hepatitis utama yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis D, dan juga hepatitis E. Hepatitis B merupakan infeksi serius yang ditularkan secara vertikal maupun horizontal melalui darah atau cairan tubuh. Berdasarkan WHO tahun 2014, hepatitis B juga ini yang merupakan penyakit yang paling banyak dan paling umum ditemukan di dunia. Virus hepatitis B menyebabkan infeksi kronis yang menyerang sekitar 400 juta orang di Indonesia, di dunia. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit semakin meningkat pada penduduk berusia di atas 15 tahun. Jenis hepatitis yang banyak menginfeksi penduduk Indonesia adalah hepatitis B sebanyak 21,8%. Tingginya angka infeksi virus hepatitis B dapat dikaitkan dengan rendahnya angka keberhasilan terapi pasien hepatitis B. Hasil pengobatan hepatitis B yang sampai saat ini juga belum optimal sehingga mengakibatkan sebagian besar kasus hepatitis B berlanjut ke sirosis hati dan juga ke kanker hati, walaupun sebagian besar kasus hepatitis B akan sembuh berdasarkan dari Disenstak tahun 2008. Pemberian obat yang terdapat meningkatkan keberhasilan terapi dan meminimalisir resiko efek yang tidak dikehendaki. Keberhasilan terapi pada penyakit hepatitis B juga dapat dipengaruhi oleh kesesuaian terapi yang diterima oleh pasien atau penderita, lalu pemilihan antiviral atau terapi antiviral
yang tepat dan memprediksi keberhasilan pengobatan karena dapat membantu tingkat lanjut pengobatan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan evaluasi terapi terhadap pasien hepatitis B di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta, meliputi profil kesesuaian terapi berdasarkan guideline Persatuan Peneliti Hati Indonesia atau PPHI. Penelitian dilakukan di RSUP Dr. Sarjito dengan mengevaluasi terapi yang diberikan kepada pasien meliputi terapi antiviral dan juga terapi suportif. Dari rekam medik yang ada, dicatat melalui data demokrasi pasien, yaitu usia dan jenis kelamin, data pengobatan pasien meliputi obat, jenis, frekuensi, dan juga durasi, data mengenai penyakit penyerta pasien, data profil meliputi terapi antiviral dan suportif, kesesuaian terapi dinilai berdasarkan guideline Persatuan Perhimpunan Hati Indonesia, meliputi kesesuaian jenis obat, dosis, frekuensi, durasi. Data dianalisis secara deskripsif, mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan. Data akan dihasilkan dalam bentuk tabel dan presentasi. Next. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian deskripsif observasional dengan rancangan cross-sectional atau potong lintang, serta telah mendapatkan izin dari Komite Etik Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif dari rekam medik pasien rawat inap dengan diagnosa hepatitis B dari tahun 2012 hingga 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien dengan hepatitis B. Populasi target dalam penelitian ini adalah pasien dengan diagnosa hepatitis B. Sedangkan populasi terjangkau adalah pasien hepatitis B rawat inap di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta pada tahun 2012 hingga 2014. Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pasien hepatitis B dengan rentang usia 18 hingga 60 tahun. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah pasien dengan kehamilan atau menyusui, pasien meninggal bukan karena hepatitis B, pasien dengan penyakit penyerta berupa kanker hati, sirosis hati, dan komplikasinya, seperti asites, hipertensi, portavarises, esofagus, dan encelopati hepatitis. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari rekam medik. Rekam medik berdasarkan tahun 2012 hingga 2014. Kesesuaian terapi dinilai berdasarkan guideline Persatuan Peneliti Hati Indonesia, PPHI, meliputi kesesuaian jenis obat, dosis, terapi antiviral, dan juga frekuensi, serta menggambarkan mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan. Data akan disajikan secara tabel maupun secara presentasi. Next, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh jurnal ini akan segera dibacakan. Pertama, gambaran karakteristik pasien hepatitis B di RSUP Dr. Sarjito. Distribusi pasien hepatitis B secara keseluruhan dari tahun 2012 hingga 2014 berdasarkan rekam medik rawat inap sebanyak 232 kasus keseluruhan dan memenuhi kriteria inklusi adalah 90 pasien dengan rincian 28 pasien tahun 2012, 28 pasien tahun 2013, 34 pasien dari tahun 2014. Berdasarkan tabel 1, distribusi laki-laki yang terdiagnosa hepatitis B lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Ini datanya. Laki-laki memperoleh hasil 61 atau dengan 67%, sedangkan perempuan dengan jumlah 30 kasus selama 2012 hingga 2014 atau sebanyak 32,97%. Namun, belum ada penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan antara laki-laki mengapa terkena virus hepatitis lebih banyak ataupun perempuan lebih sedikit. Ditinjau dari faktor resiko penularan, hepatitis B diakibatkan antara lain mengkonsumsi alkohol, merokok, drug abuse, transmisi seksual yang kemungkinan paling banyak dialami oleh laki-laki. Rentang usia yang paling banyak terinfeksi hepatitis B adalah dari usia 46 tahun hingga 55 tahun, sebanyak 30,77%. Sedangkan pasien beresiko terkena hepatitis B usia 18 hingga 41 tahun adalah 11,81%.
Akan tetapi, angka yang dapat tidak homogen dan range-nya tidak terlalu jauh, sehingga variasi usia mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Hasil yang sama pada data Riskesdas tahun 2007 menunjukkan bahwa presentasi hepatitis B paling tinggi dicapai pada usia 45 tahun hingga 57 tahun. Berarti sebanyak 11,92%. Sejauh ini belum ada penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara usia dan besarnya kejadian infeksi hepatitis B. Berikut adalah tabel distribusi karakteristik hepatitis B. Rentang usia 45 tahun hingga 65 tahun adalah dengan persentase tertinggi. Usia 45 hingga 55 tahun dengan jumlah 30 orang dari rentang tahun 2012 hingga 2014 dan juga menghasilkan sebanyak 32%. Yang kedua adalah gambaran terapi pasien hepatitis B. Terapi yang diberikan pada hepatitis B meliputi terapi antiviral dan terapi suportif. Ini adalah diagram terapi antiviral dan ini merupakan diagram terapi suportif. Berdasarkan tabel profil penggunaan obat antiviral untuk pasien hepatitis B, dapat dilihat penggunaannya lamivudin paling banyak digunakan daripada entecavir dan tenofovir, yaitu sebanyak 22 pengguna atau sebanyak 88%. Sedangkan dibandingkan secara efektivitas di antara keduanya, entecavir memiliki efektivitas lebih bagus daripada lamivudin. Dalam sebuah penelitian menunjukkan hasil 67% dari kelompok pasien entecavir mengalami penurunan muatan virus hingga mencapai kadar tidak terdeteksi atau kurang dari 300 mili dengan metode PCR dibandingkan 36% kelompok pasien lamivudin. Lamivudin lebih banyak digunakan di Indonesia dibandingkan dengan entecavir. Hal tersebut disebabkan karena kesediaan entecavir di Indonesia belum sebanyak lamivudin. Selain itu, terdapat perbedaan harga yang relatif jauh antara lamivudin dan entecavir. Lamivudin memiliki harga yang lebih tinggi dan lebih terjangkau bila dibandingkan dengan entecavir. Pemberian rizoma kurkuma juga digunakan sebagai suplemen tambahan yang berfungsi untuk memperbaiki fungsi hati serta memperbaiki nafsu makan. Dan ini biasanya dilakukan kepada pasien pada penderita disfungsi hati. Pada penelitian ini, pasien yang mendapatkan terapi hepatoprotektor seperti kurkuma, HP Pro, dan SNMC untuk memperbaiki hati pasien relatif banyak. Sebanyak 32 pasien mendapatkan terapi kurkuma, 13% menerima HP Pro, 13% menerima HP Pro, dan SNMC sebanyak 15%. Sebanyak 15 orang, yaitu 8,38%. Pasien penerima terapi hepatotektor merupakan pasien dengan nilai ALT atau AST lebih banyak dan 2 kali dari hasil BANF. Ketiga adalah kesesuaian terapi antiviral pada pasien hepatitis B di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sajito Yogyakarta. Pada penelitian ini dilakukan studi kesesuaian terapi antiviral yang diberikan kepada pasien hepatitis B di Rumah Sakit Umum Pusat dengan membandingkan ketentuan terapi yang dinyatakan dalam pedoman diagnosis dan penata laksanaan hepatitis B. Studi kesesuaian dosis dan aturan pakai obat yang diberikan sesuai dengan acuan PPHI. Kesesuaian terapi antiviral yang diberikan oleh dokter untuk pasien mengacu pada Persatuan Peneliti Hati Indonesia yang merekomendasikan pemberian antiviral untuk beberapa pasien seperti pasien HbA1c positif dengan kadar ALT 2 kali BANN batas atas nilai normal dengan kriteria sedikitnya dalam masa pengamatan 1 bulan dapat segera diberikan pengobatan antiviral serta penderita hepatitis B kronik dengan HbA1c negatif dan HbEg positif, kadar HbV DNA di atas dari 100.000 kopi per mili dan kadar ALT lebih besar dari 2 kali batas atas nilai normal. Kesesuaian terapi hepatitis B yang dikaji dalam penelitian ini diamati berdasarkan jenis dari obat yang digunakan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sajito Yogyakarta dari tahun 2012 sampai 2014.
Next. Pembahasan. Pada pembahasan ini, kesesuaian terapi antiviral dan juga terapi suportif, distribusi pasien hepatitis B secara keseluruhan pada tahun 2012 hingga 2014 sebanyak 232 pasien dan yang memenuhi kriteria inklusi adalah 91 pasien dengan rincian 28 pasien tahun 2012, 28 pasien tahun 2013, 34 pasien pada tahun 2014. Berdasarkan tabel 1, distribusi laki-laki yang terdiagnosa hepatitis B lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Namun belum ada penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya antara jenis kelamin dengan besarnya kejadian infeksi hepatitis B. Menurut WHO, semua orang rentan terinfeksi hepatitis B. Ditinjau dari faktor resiko penularan hepatitis B biasanya diakibatkan oleh konsumsi alkohol, drug abuse, transmisi seksual yang kemungkinan dialami oleh lebih banyak laki-laki. Rentang usia yang paling banyak terinfeksi virus hepatitis B adalah usia 46-55 tahun sebanyak 30,77% dengan nilai 11,81%. Pasien beresiko terkena hepatitis B usia 18 hingga 2 atau 41 tahun sebanyak 11,81%. Akan tetapi data yang didapat tidak homogen dengan range yang terlalu jauh sehingga variasi usia perlu dipertimbangkan kembali. Sejauh ini belum ada penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara usia dan besarnya kejadian infeksi. Selain itu, kondisi pasien hepatitis B membaik setelah mendapatkan terapi sesuai dengan kondisi pasien. Pasien dengan kondisi nilai SGOT atau SGPT yang tinggi berangsur menurun nilainya setelah diterapi. Penurunan nilai SGOT atau SGPT dapat dilihat lewat pemeriksaan laboratorium yang dilakukan beberapa kali. Pasien dengan HbEAg positif dan HbV-DNA terdeteksi mendapatkan terapi antiviral. Kondisi pasien tersebut membaik setelah mendapat terapi antiviral yang ditandai dengan adanya anti-HbS serum dan HbV-DNA mengalami penurunan kadar. Pasien dengan resistensi lamivudin diberikan entecavir setelah sebelumnya diberikan lamivudin, sedangkan untuk pasien dengan infeksi HIV diberikan tenofovir 300 ml per hari. Pada umumnya, pengobatan analog nukleosida diberikan minimal 1 tahun. Pada pasien HbEAg positif, obat dihentikan bila telah tercapai sekonvensi dengan kadar HbV-DNA yang tidak terdeteksi pada 3 kali pemeriksaan dalam jangka waktu 6 bulan. Pada pasien HB dan negatif, obat akan dihentikan bila kadar ALT telah normal dan kadar HbV-DNA tidak terdeteksi atau di bawah 103 kopi per mili pada 3 kali pemeriksaan dalam jangka minimum 6 bulan. Next, kesimpulannya adalah pasien mendapatkan 26,88% terapi suportif, 3,75% terapi antiviral, dan 69,37% terapi lain-lain. Terapi yang diberikan kepada pasien hepatitis B 100% sesuai dengan guideline PPHI 2019. Keberhasilan terapi pasien hepatitis B sebesar 80% dan 19% sisanya meninggal akibat penyakit penyerta. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.